Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu walaupun tidak bertatap muka. Tapi alhamdulillah kita bertemu dengan insyaallah dengan keadaan sehat walafiat. Pada kali ini Ustadz ingin menyampaikan suatu materi. Sebelum menyampaikan suatu materi, Ustadz ingin semua santri SD itu adalah khususnya nanti kelas 6 untuk senantiasa tidak malas untuk menuntut ilmu, walaupun pada saat ini kita sudah menjalankan libur selama kurang lebih 2 pekan. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa agar ilmu yang kita pelajari nanti, ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat dunia akhirat, dan semoga kedepannya nanti kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Baiklah anak-anak sekalian, saya ulana lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, sebelumnya kemarin sebelum UTS kita sudah belajar tentang banyak hal. Salah satunya kita belajar tentang makanan halal haram. Terus kita belajar juga tentang fikih yang lain, contohnya kita belajar tentang pinjam meminjam. Nah, saat ini kita akan belajar tentang barang temuan. Apa itu barang temuan? Yang namanya barang temuan disebut dengan luqathah. Nah, ini yang disebut barang temuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian luqathah, Islam menyebut barang temuan disebut dengan sebutan luqathah. Luqathah itu apa anak-anakku? Luqathah yang artinya suatu benda yang ditemukan tidak diketahui pemiliknya. Jadi menemukan sesuatu barang yang belum tahu pemiliknya, itu namanya dalam Islam namanya luqathah. Ingat-ingat, apa namanya? Luqathah. Jadi menemukan barang yang bukan pemiliknya itu luqathah. Dalam luqathah juga memiliki rukun. Apa itu rukunnya? Coba kita lihat selanjutnya. Rukun dalam luqathah ada 3. Coba perhatikan sini. Yang lagi nonton videonya diambil bukunya, penanya, karena al-ilmu laisa fi sudur walakin fi sudur. Ilmu itu bukan hanya di dada tapi juga ada di tulisan. Baiklah anak-anak sekalian, rukun dalam luqathah ada 3. Yang pertama, memungut luqathah, namanya litikot. Nah, ini ketika kita menemukan barang tapi kita tidak memungut, bukan barang temuan. Nah, ini memungut, jadi mengambil barang temuan itu. Jadi kalau seandainya ada pena di sini, kita ambil, ini namanya litikoh, yaitu memungut barang temuan. Yang kedua, benda-benda atau barang yang ditemukan disebut apa? Multaqot. Disebut apa namanya? Multaqot. Multaqot adalah barang temuan, yaitu benda yang ditemukan. Yang selanjutnya ada penemu, multaqit. Jadi ada barang yang hilang, ada menemu tapi tidak ada orang lain, bahaya. Jadi ada orangnya, ada barangnya, ada juga orang itu memungut barangnya. Itu disebut dengan barang temuan. Rukun dalam luqathah ada 3 ini, perhatikan ya. Jadi kalau ini penting ditulis dalam bukunya kalian. Selanjutnya dalam luqathah itu ada berbagai macam. Bagaimana hukumnya luqathah? Hukum barang temuan. Secara garis besar barang temuan itu halal. Ada yang tidak dihalalkan, yaitu seperti unta, itu tidak diperbolehkan. Coba di sini, secara umum hukum luqathah boleh atau halal kecuali barang khusus untuk memungutnya. Contoh unta tidak boleh. Coba kita ambil dasar dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ustaz bacakan artinya. Suatu ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah tentang hukum barang temuan. Beliau menjawab, suatu ketika
ada sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hukum barang temuan. Lalu Rasulullah menjawab, kenali wadah atau pengikatnya, umumkan dalam 1 tahun. Jika datang pemiliknya, serahkan. Jika tidak, terserah denganmu. Lalu bagaimana dengan kambing ya Rasulullah, katanya. Beliau menjawab juga, kambing untukmu atau saudaramu atau untuk serigala anjing. Jadi ketika kita menemukan sesuatu itu harus diumumkan dalam kurun waktu berapa tahun? 1 tahun. Jadi ketika dalam 1 tahun sudah tidak ada pemiliknya, maka halal bagi kita untuk memakainya, memanfaatkannya. Nah, Ustaz, bagaimana dengan pena? Ustaz, bagaimana dengan jajan to'am? Masa kita nunggu 1 tahun? Nah, nanti kita bahas lagi barang-barang lukotoh yang ada, yang macam-macam barang lukotoh. Coba kita perhatikan lagi. Nah, di sini macam-macam lukotoh. Yang pertama ini tulisannya terlalu kecil. Lukotoh, barang yang tidak berharga. Ada 1. Lukotoh, barang temuan yang tidak berharga. Apa itu barang temuan yang tidak berharga? Yaitu pemiliknya tidak terlalu mementingkannya. Contoh, ketika Rasulullah pernah juga menemukan suatu kurma, misalkan Rasulullah menjawab, kalau seandainya kurma ini bukan kurma zakat, maka saya akan memakannya. Berarti boleh. Barang-barang sesuatu yang tidak berharga itu boleh digunakan langsung tanpa harus menunggu 1 tahun. Contohnya seperti apa? Ada kue, ada surtas tali, kita menemukan tali sedepak, kita bisa memakainya langsung tanpa harus menunggunya dalam 1 tahun. Pena, di kelas kita nemu pena, diumumkan dulu punya siapa ini teman-teman. Kalau seandainya sudah tidak ada yang memilikinya, kita nggak usah nunggu 1 tahun, karena ini barang yang tidak berharga atau sepele. Orang yang kalau kehilangan pulpen tidak mungkin langsung galau, tidak mungkin. Kehilangan pulpen tidak mungkin dia juga langsung stres, tidak mungkin, karena pulpen ini hal-hal yang sepele. Boleh kita langsung menggunakannya tanpa harus menunggu dalam kurun waktu 1 tahun. Nomor 2, lukotoh barang yang berharga. Tadi barang yang pertama, lukotoh barang temuan yang tidak berharga, boleh kita gunakan sebelum 1 tahun. Yang kedua, barang berharga. Ini kita harus menunggunya 1 tahun. Contohnya seperti apa? Ada emas, ada perak. Mungkin kita menemukan uang yang banyak. Mungkin kita menemukan perhiasan yang banyak. Kita harus menunggunya dalam waktu 1 tahun. Mungkin kalau pendapat kalian, menurut kalian HP mahal itu barang berharga, maka kita harus menunggunya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, dalam arti di sini dalam arti ketika kita menemukan sesuatu, kita harus mengumumkan. Haram bagi kita kalau seandainya kita menemukan sesuatu tapi kita menyembunyikan. Jadi tidak boleh kita sembunyikan. Seakan-akan kita menemukan sesuatu, lalu kita diamkan ini nunggu setahun, 2 usah diumumkan, tidak boleh. Nah, tetap haram digunakan, tapi harus kita gunakan. Kita boleh gunakan ketika sudah diumumkan. 1 hari diumumkan, 2 hari diumumkan, sampai dalam 1 tahun diumumkan, tidak ada pemiliknya, maka hak kita untuk memakainya. Tapi kalau pulpen tadi, barang-barang yang tidak berharga, boleh langsung kita menggunakannya. Paham ya? Yang ketiga, lukotoh yang diharamkan, yaitu menemukan barang temuan di tanah haram. Nah, jadi ketika kita nanti besok insyaallah haji, kapan haji lah insyaallah, kita bisa semuanya ke Baitullah. Kita menemukan sesuatu di sana. Kita menemukan cincin, kita menemukan jam tangan, kita menemukan kopiah, atau kita menemukan sesuatu walaupun itu sepele, tapi kalau di tanah haram, Ka'bah, Mekah, itu tidak boleh kita memanfaatkannya walaupun sudah dalam kurun waktu 1 tahun. Kita harus memberikannya kepada petugas yang berwenang. Itu tidak boleh memakainya ketika kita menemukan barang sesuatu yang ada di tanah haram. Yang keempat, lukotoh wajib. Lukotoh wajib ini untuk dipungut, yaitu contoh seandainya kalian besok kalau dewasa menemukan anak orang. Menemukan anak orang ini wajib hukumnya kita untuk memungutnya, karena kalau seandainya tidak dipungut, siapa yang memelihara, ini wajib hukumnya. Jadi kalau seandainya kalau menemukan uang tidak usah diambil, tidak masalah, tapi kalau anak orang kita harus memungutnya. Paham ya, ya? Ini adalah macam-macam lukotoh. Baiklah, selanjutnya. Nah, mungkin materi tadi
sementara. Jadi untuk Kamis minggu depan